di dunia mobil yang luas. Ada beberapa yang menonjol untuk inovasi mereka, keunikan atau benar-benar eksentrisitas. Berikut daftar 15 mobil paling tidak biasa. Menampilkan berbagai model yang telah membuat kesan abadi di dunia otomotif, meskipun desain atau fiturnya tidak konvensional. Bergabunglah dengan kami saat kami menjelajahi kendaraan yang menarik ini, masing-masing dengan cerita dan keunikannya sendiri. Nomor 1 BMW Isetta. Saya merasa seperti jika kita suka melompat ke depan sedikit. BMW Isetta sering disebut sebagai mobil gelembung. Adalah mobil mikro ikonik yang memulai debutnya pada 1950-an. Dirancang oleh perusahaan Italia ESO, Isetta dilisensikan ke berbagai produsen, termasuk BMW yang memproduksinya dari tahun 1955 hingga 1962. Mobil kecil ini dianggap salah satu mobil mikro paling sukses dalam sejarah. Telah menjual lebih dari 160.000 unit selama produksi berjalan. Desain khas Isetta dicirikan oleh ukurannya yang kecil, tubuh berbentuk telur dan pintu pembuka depan, yang memungkinkan penumpang untuk masuk dan keluar dari kendaraan langsung dari depan. Pintu tunggal juga memasukkan roda kemudi, dan panel instrumen yang akan berayun keluar dengan pintu saat dibuka, menjadikan masuk dan keluar sebagai pengalaman unik. Berukuran panjang hanya 7,5 kaki dan lebar 4,5 kaki. Isetta memiliki jejak yang sangat kecil, membuatnya sempurna untuk menavigasi ruang perkotaan yang sempit. Di bawah kap Isetta ditenagai oleh kecil 236 cc mesin silinder tunggal yang menghasilkan 13 tenaga kuda sederhana. Konstruksi mobil yang ringan memungkinkannya mencapai kecepatan tertinggi sekitar 53 mil per jam, yang dianggap memadai untuk mengemudi di kota pada saat itu. Efisiensi bahan bakar Isetta adalah nilai jual lainnya, dengan laporan hingga 78 mil per galon, menjadikannya pilihan ekonomis bagi pengendara yang sadar anggaran. Meskipun ukurannya kecil, Isetta memiliki jumlah ruang interior yang mengejutkan. Dengan tempat duduk untuk 2 orang dewasa dan beberapa barang bawaan, kursi bangku diposisikan ke belakang kendaraan, dan penumpang duduk dalam pengaturan tandem, dengan penumpang sedikit di belakang pengemudi. Pengaturan ini memungkinkan Isetta mempertahankan lebarnya yang sempit, dan meningkatkan stabilitasnya secara bergiliran. BMW Isetta memainkan peran penting di era pasca Perang Dunia II, karena memberikan harga yang terjangkau dan alat transportasi praktis untuk memulihkan Eropa. Efisiensi bahan bakar desainnya yang unik, dan kemampuan manuver menjadikannya pilihan populer di kalangan penduduk kota, dan mereka yang mencari pengalaman berkendara yang unik. Meskipun produksi berhenti pada awal 1960-an, warisan Isetta sebagai salah satu mobil paling tidak biasa di dunia bertahan dengan kolektor dan penggemar, menghargai bagian menawan dari sejarah otomotif ini. Nomor 2942 UF Electric. UF Electric 1942 juga dikenal sebagai telur listrik, berdiri sebagai bukti inovasi awal dalam kendaraan listrik. Mobil ini dirancang oleh Paul Arzons, seorang desainer dan seniman industri Prancis, yang memiliki minat yang besar untuk menciptakan keunikan kendaraan hemat energi. Ciptaannya UF Electric adalah mobil listrik minimalis dan ringan. Itu bertahun-tahun di depan waktunya. UF Electric adalah kendaraan roda 3, dengan tubuh aluminium berbentuk telur, meminjamkan nama khasnya. Desainnya tidak konvensional untuk sedikitnya. Bagian depan mobil menampilkan kaca depan melengkung besar, menawarkan visibilitas yang sangat baik, sedangkan bagian belakang dicirikan oleh desain udara terbuka, memberikan pengalaman berkendara yang unik. Tubuhnya juga sangat ringan, beratnya hanya 60 kg, yang berkontribusi pada efisiensi energinya. Mobil itu ditenagai oleh motor listrik 72 volt, yang menggerakkan roda belakang tunggal. Arzons menggunakan baterai isi ulang untuk menyalakan off, yang dibuat khusus, dan dapat menempuh jarak 60 mil dengan muatan penuh. Meskipun kecepatan tertingginya sederhana 44 mil per jam, ini dapat diterima untuk terutama penggunaan perkotaan yang dibayangkan Arzons untuk kendaraan. UF Electric lebih merupakan proyek pribadi bagi para Arzons, dan tidak pernah diproduksi secara massal, namun tetap menjadi bagian penting dari sejarah mobil. Karena itu adalah salah satu contoh paling awal dari sebuah fungsional kendaraan bertenaga listrik konsep. Dari listrik, dengan fokus pada efisiensi energi dan mobilitas perkotaan yang kompak, adalah pendahulu dari banyak kendaraan listrik modern. Nomor 3 PL P50. PIL P50 adalah mobil roda 3 kecil,
Awalnya diproduksi dari tahun 1962 hingga 1965 oleh perusahaan Teknik Pil di Pulau Manusia. Itu memegang rekor sebagai mobil produksi terkecil yang pernah ada, membuat fakta yang diakui oleh Guinness World Records. P50 dirancang untuk menampung satu orang, bersama dengan sedikit belanja atau bagasi. Dimensinya yang sangat kompak, hanya berukuran panjang 54 inci dan lebar 39 inci. Memungkinkan kemudahan parkir dan manuver yang tak tertandingi dalam keramaian. Ruang perkotaan itu diiklankan sebagai mampu duduk satu orang dewasa. Dan tas belanja. Mobil ini ditenagai oleh mesin silinder tunggal 2 langkah 49 cc. Menghasilkan 4,2 tenaga kuda yang sedikit. Mesinnya terhubung dengan 3 kecepatan, transmisi manual yang tidak memiliki gigi mundur. Sebagai gantinya jika pengemudi perlu mundur, mereka harus keluar dari mobil dan mendorongnya secara manual. Meskipun P50 memiliki kecepatan tertinggi sederhana 38 mil per jam, itu sangat hemat bahan bakar. Dilaporkan mencapai hingga 100 mil per galon. Pendekatan minimalis PLP50 terhadap transportasi, dengan efisiensi bahan bakar ukuran kecil dan desain langsung, telah mendapatkannya tempat dalam sejarah keanehan otomotif. Meskipun kelangkaannya, P50 telah melihat kebangkitan popularitas dalam beberapa tahun terakhir. Dengan replika produksi terbatas tersedia untuk penggemar yang menghargai bagian sejarah otomotif yang tidak biasa ini. Nomor 4, Scarab yang gagah. Scarab yang gagah sering dianggap sebagai minivan produksi pertama di dunia. Memulai debutnya di tahun 1930-an dan menawarkan perpaduan unik antara gaya dan fungsionalitas. Orang di balik kendaraan inovatif ini adalah William B. Stout, seorang insinyur terkenal dan penemu yang memberikan kontribusi signifikan untuk kedua otomotif dan industri penerbangan. Desain Stout Scarab sangat dipengaruhi oleh ramping gaya Art Deco populer selama periode tersebut. Tubuhnya memanjang, bulat dan tanpa papan lari atau spatboard terpisah. Membedakannya dari mobil lain pada zaman itu, Scarab dirancang untuk memaksimalkan ruang interior, menawarkan kabin yang fleksibel dan luas, yang revolusioner pada masanya. Tempat duduk belakang dapat diatur ulang menjadi berbagai konfigurasi, termasuk kantor keliling atau lounge yang nyaman. Sedangkan kursi pengemudi diposisikan di atas roda depan, untuk memberikan bidang pandang yang sangat baik. Di balik eksteriornya yang unik, Scarab gagah itu ditenagai oleh mesin Ford V8. Terletak di bagian belakang kendaraan. Pengaturan mesin belakang ini yang sangat tidak biasa untuk saat itu, berkontribusi pada interior kendaraan yang luas, dan distribusi berat yang seimbang. Scarab yang kuat juga menampilkan sistem suspensi yang inovatif, dirancang untuk kenyamanan, memanfaatkan pegas coil dan suspensi independen pada keempat roda. Langkah di tahun 1930-an itu memberikan perjalanan yang mulus, semakin menambah daya tarik mewah mobil. Terlepas dari desain dan fiturnya yang inovatif, Scarab gagah tidak pernah memasuki produksi massal karena biayanya yang tinggi dan dimulainya Perang Dunia II. Hanya segelintir kendaraan ini yang pernah dibuat, membuat mereka sangat langka hari ini. Namun, pengaruh Stout Scarab pada desain otomotif tidak bisa diremehkan. Desain berpikir ke depan, membuka jalan bagi pengembangan minivan modern. Dan kendaraan serbaguna nomor 5, 1955 Chrysler Gear Streamline X Gilda. The 1955 Chrysler Gear Streamline X Gilda adalah mobil konsep yang unik, yang mencontohkan etos desain futuristik pada pertengahan abad ke-20. Mobil itu adalah proyek kolaborasi antara Chrysler dan rumah desain Italia Gaia, dengan gaya oleh Giovanni Savanozzi, seorang tokoh terkemuka dalam desain otomotif. Desain Gilda sangat dipengaruhi oleh zaman jet yang muncul, mengambil inspirasi dari kapal roket dan penerbangan. Tubuhnya yang ramping dan ramping, ditandai dengan siripnya yang dramatis dan profil tersampir yang rendah, memberinya penampilan futuristik yang khas. Mobil itu dicat dengan warna emas metalik cerah, lebih meningkatkan estetika yang menarik. Gilda ditenagai oleh mesin turbin gas, langka untuk mobil bahkan hari ini. Pilihan mesin ini sejalan dengan tema jet AG mobil, karena turbin gas sebagian besar digunakan di pesawat jet pada saat itu. Namun turbin gas tidak dipasang sampai tahun 1960-an. Dan mobil itu awalnya ditampilkan sebagai model yang tidak berjalan, meski mobil konsep. Gilda berfungsi penuh dan kadang-kadang didorong di acara-acara. Kecepatan tertingginya dilaporkan lebih dari 140 mil per jam. Cukup mengesankan untuk mobil dari era ini. Desain dan teknik unik Gilda membuatnya menonjol dalam sejarah otomotif. Contoh cemerlang dari ketertarikan era dengan kecepatan, aerodinamika dan masa depan. The Chrysler Gear Streamline X Gilda
tetap menjadi bagian yang sangat berharga dari sejarah otomotif. Menangkap semangat inovasi dan desain. Eksplorasi yang menjadi ciri tahun 1950-an. Nomor 6 Messerschmitt KR200. Messerschmitt KR200 adalah mobil gelembung roda 3. Dirancang oleh insinyur pesawat Jerman, Fritz Wendt, dan diproduksi oleh produsen pesawat Messerschmitt. Dari tahun 1955 hingga 1964, KR200 atau kabin dan skuter kabin roll dikembangkan sebagai respon terhadap kebutuhan mobil kecil dan terjangkau. Di pasca Perang Jerman, KR200 dicirikan oleh desain unik yang terinspirasi dari pesawat. Itu menampilkan tubuh memanjang sempit dengan tempat duduk tandem 4-2. Pilihan desain yang dipengaruhi oleh pengalaman Wendt dalam merancang pesawat terbang. Fitur mobil yang paling khas namun adalah kanopi gelembung akrilik beningnya, yang berfungsi sebagai pintu terbuka ke atas untuk memungkinkan akses ke kabin. Fitur ini meminjamkan KR200 moniker mobil gelembungnya, dan memberinya penampilan futuristik. Meskipun ukurannya kecil, KR200 dilengkapi dengan 2 pukulan yang kuat. Mesin silinder tunggal dengan perpindahan 191 cc. Mampu mendorong kendaraan ringan dengan kecepatan hingga 56 mil per jam. Efisiensi bahan bakarnya adalah nilai jual lainnya, karena KR200 bisa mencapai hingga 87 mil per galon. Menjadikannya pilihan yang ekonomis bagi konsumen pasca perang. Messerschmitt KR200 juga menampilkan sistem kontrol yang unik. Alih-alih roda kemudi tradisional, itu digunakan stang gaya motor. Dan perpindahan giginya terletak di stang. Mirip seperti sepeda motor KR200 bahkan memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan secara dengan kecepatan yang sama seperti maju. Fitur langka di mobil pada zaman itu. Meskipun produksi KR200 berhenti pada pertengahan 1960 detik. Desainnya yang khas dan fitur inovatifnya telah memastikan tempatnya di jajaran mobil yang unik dan tidak biasa. Itu dikenang dan dicari oleh kolektor hari ini. Bukti daya tariknya yang bertahan lama. Nomor 7 1932 Ford Speedster. Ford Speedster 1932 juga dikenal sebagai Ford V8 Speedster, adalah mobil klasik Amerika yang menandai signifikan tonggak sejarah Ford Motor Company. Model ini adalah anak otak dari Edsel Ford, putra legendaris Henry Ford, dan dirancang bekerja sama dengan kepala desainer Ford, Ed Bob Gregory. Speedster bukanlah mobil yang diproduksi secara massal, tapi kendaraan yang dibuat khusus, yang memamerkan potensi mesin V8 baru Ford. Itu menampilkan tubuh ramping, rendah dengan ujung belakang ekor perahu. Desain yang terinspirasi oleh mobil sport, dan mesin balap pada zaman itu. Bodi mobil dibuat seluruhnya dari aluminium, memberinya bingkai ringan yang meningkatkan kinerjanya. Di bawah kap mesin, Ford Speedster 1932 ditenagai oleh mesin V8 flathead. Biaya rendah pertama. Mesin V8 yang diproduksi secara massal tersedia untuk masyarakat umum. Mesin ini dengan tenaga kuda dan angka torsi yang lebih tinggi dibandingkan dengan model Ford sebelumnya, menawarkan kinerja yang unggul dan dengan cepat diperoleh reputasi di antara rotor dan pembalap panas. Speedster juga membanggakan sejumlah fitur desain unik, seperti sisi tanpa pintu yang ditebang, radiator khusus dan kurangnya bagian atas konvertible. Semuanya berkontribusi pada estetika minimalis sporty. Kokpit menampilkan kursi bangku tunggal, roda kemudi berdiameter besar dan pengukur gaya pesawat, menekankan sifat berorientasi kinerja mobil. Meskipun Ford Speedster 1932 adalah salah satu jenis kendaraan, pengaruhnya jauh melampaui unit produksi tunggalnya. Mobil berfungsi sebagai platform untuk menunjukkan kemampuan Ford 5 baru, 8 mesin, yang kemudian menjadi pokok dalam sejarah otomotif Amerika. Nomor 8 Citroen DS. Citroen DS pertama kali diluncurkan di Paris Motor Show pada tahun 1955. Adalah mobil yang terkenal secara luas karena desainnya yang futuristik dan rekayasa inovatif. Mobil Prancis ini yang namanya adalah permainan kata Prancis DSA, berarti Dewi, menarik perhatian dunia dengan estetika avant-garde-nya dan teknologi inovatif. Para DSS desain adalah karya pematung Italia dan desainer industri Flaminio Bertoni dan insinyur penerbangan Prancis André Lefebvre. Tubuh aerodinamisnya yang ramping, ditandai dengan hidungnya yang panjang dan bagian belakangnya yang meruncing, adalah keberangkatan yang mencolok dari bentuk kotak mobil lain pada zaman itu. Atap khas mobil terbuat dari fiberglass tembus cahaya ringan, memberinya penampilan duniawi lain. Di bawah eksteriornya yang mencolok, Citroen DS dikemas dengan kemajuan teknologi.
Itu adalah mobil produksi massal pertama untuk menampilkan sistem suspensi self-leveling pneumatik hidro yang menawarkan perjalanan yang sangat mulus, penanganan yang tak tertandingi dan kemampuan untuk mengubah ketinggian pengendaraan mobil. DS juga membanggakan power steering, transmisi semi-otomatis dan rem cakram. Fitur yang jauh dari standar di mobil tahun 1950-an. DS dengan cepat mendapatkan reputasi untuk kenyamanan, keandalan dan keamanan. Dan dipuji karena kinerjanya dalam olahraga motor, terutama dalam balapan rally yang melelahkan. Mobil tetap dalam produksi selama 20 tahun. Selama waktu itu mengalami beberapa pembaruan dan variasi. Meskipun dihentikan pada tahun 1975, pengaruh Citroen DS pada dunia otomotif bertahan. Desain dan teknologi perintisnya menetapkan standar baru untuk kinerja dan kenyamanan mobil. Dan estetika khasnya terus menginspirasi dan memikat penggemar mobil di seluruh dunia. Nomor 9 Lamborghini Egoista. Lamborghini Egoista adalah mobil konsep. Diresmikan oleh pembuat mobil Italia pada tahun 2013 untuk merayakan ulang tahun ke-50 perusahaan. Nama Egoista yang berarti egois dalam bahasa Italia mencerminkan desain kursi tunggal mobil. Dibuat semata-mata untuk kesenangan pengemudi. Egoista dirancang oleh Walter De Silva, kepala desain untuk grup Volkswagen, yang mengambil inspirasi dari dunia penerbangan. Gaya eksterior mobil dengan garis tajam dan sudut agresif mengingatkan pada jet tempur modern. Kokpitnya yang benar-benar dapat dilepas lebih meningkatkan tema penerbangan dan memberikan tingkat perendaman yang tak tertandingi bagi pengemudi. Egoista ditenagai oleh mesin V10 5,2 liter, menghasilkan 600 tenaga kuda, memberikannya kinerja yang sesuai dengan penampilan agresifnya. Tubuh mobil adalah dibangun dari kombinasi bahan ringan, termasuk aluminium dan serat karbon untuk memastikan kinerja yang optimal. Kendaraan ini juga dilengkapi dengan sejumlah fitur unik, seperti lampu izin LED, tampilan kepala dan sistem radar yang dapat mendeteksi kendaraan lain, dan sesuaikan perilaku mobil sesuai. Sistem pencahayaan unik elang, yang mencakup serangkaian lampu peringatan LED, alih-alih lampu depan tradisional, menambah estetika futuristiknya. Meskipun desainnya menakjubkan dan spesifikasinya mengesankan, Egoista Lamborghini tidak pernah dimaksudkan untuk produksi massal atau penjualan. Malah tetap unik. Simbol komitmen Lamborghini untuk mendorong batas-batas desain otomotif dan kinerja Egoista adalah bukti semangat inovasi dan desain berani yang menjadi ciri Lamborghini, menjadikannya salah satu yang paling tidak biasa dan mobil konsep menarik di dunia. Nomor 10 1965 Dodge Diora. Dodge Diora 1965 adalah mobil custom ikonik yang mewakili ketinggian tahun 1960-an, sorot era yang dikandung oleh desainer mobil Mike dan Larry Alexander. Lebih dikenal sebagai Alexander Brothers, Diora mulai hidup sebagai pickup Dodge A100 1965, sebelum diubah menjadi kreasi adat radikal. Fitur paling khas Diora tidak diragukan lagi. Kabin masuk depannya, bukan pintu samping konvensional. Seluruh bagian depan Diora, termasuk kaca depan terangkat pada engsel, memungkinkan akses ke interior. Ini dicapai dengan memposisikan ulang roda kemudi, pedal dan kursi ke arah belakang kendaraan, membuat desain kabin ke depan yang unik. Eksterior futuristik Diora yang ramping ditandai dengan garis-garisnya yang halus, dan tidak adanya tudung konvensional. Itu dirancang oleh seorang desainer dari General Motors dan mereka menjadi gila karenanya menghasilkan bentuk tubuh yang mulus dari kaca depan ke panggangan. Tempat tidur truk juga dimodifikasi dan ditutupi dengan penutup tonneau yang keras, meningkatkan estetika kendaraan yang disederhanakan. Di bawah bodi adatnya, Diora ditenagai oleh mesin 6 yang miring, terletak di bagian belakang kendaraan. Mesin dipasangkan dengan transmisi manual 3 kecepatan, dengan pemindah gigi yang diintegrasikan dengan cerdik ke dalam konsol di atas kepala. Diora langsung menjadi hit saat debutnya, mendapatkan banyak penghargaan di pameran mobil custom, dan bahkan diubah menjadi mobil Hot Wheels, memperkuat statusnya dalam budaya pop. Hari ini Dodge Diora 1965 berdiri sebagai contoh terkenal dari pertengahan abad. Desain dan kreativitas otomotif, bukti imajinasi, dan keahlian budaya mobil adat. Nomor 11 1970 Lancia Bertone Stratos HF0. Lancia Stratos HF0 1970 adalah sebuah konsep mobil yang mendorong batas-batas desain otomotif hingga ekstrim. Dirancang dan dibangun oleh rumah desain Italia Bertone. Stratos HF0 atau hanya 0
Diciptakan untuk memutar kepala dan menampilkan kemampuan desain bertone. Fitur Zero yang paling mencolok adalah profilnya yang sangat rendah. Pada titik tertingginya, mobil ini tingginya hanya 33 inci. Menjadikannya salah satu mobil terendah yang pernah dibuat. Profil berbentuk baji ini ditandai dengan garis tajam dan permukaan datar. Mewujudkan bahasa desain futuristik tahun 1970-an. Akses ke interior diperoleh melalui kaca depan flip-up. Dan bagian atap seperti kanopi jet tempur. Pengemudi dan penumpang duduk dalam posisi berbaring. Dengan kontrol dan dashboard memanjang jauh ke depan mobil. Interior seperti eksterior adalah minimalis dan futuristik. Menampilkan tampilan unik. Dengan pengukur dan dial diatur secara linear. Menyalakan nol adalah mesin Lancia V4 yang dipasang di tengah. Yang menghasilkan 115 tenaga kuda. Mengingat konstruksi mobil yang ringan dan bentuk yang aerodinamis. Itu menawarkan kinerja penting untuk waktunya. Meskipun output dayanya sederhana. Sedangkan nol tidak pernah berhasil masuk ke produksi. Itu memiliki pengaruh yang signifikan pada dunia otomotif. Desainnya menginspirasi Lancia Stratos. Mobil rally yang mencapai kesuksesan besar di tahun 1970-an. Lancia Stratos 1970 HF0 tetap menjadi simbol desain yang berani dan berpikir maju. Mobil yang tampak lebih betah dalam film fiksi ilmiah daripada di jalan pada masanya. Nomor 12 1947 Norman Team Special. Norman Team Special 1947 adalah mobil custom yang unik. Dirancang dan dibangun oleh insinyur otomotif Norman E. Teams. Unik ini, kendaraan adalah bukti semangat tim untuk desain otomotif. Menampilkan visinya tentang mobil sport performa tinggi yang ramping. Fitur paling mencolok dari spesial Norman Team adalah ramping. Tubuh memanjang yang tidak memiliki hiasan yang tidak perlu. Cukup terjebak dengan baik, tanpa kursi belakang Anda juga tidak bisa terlalu jauh. Jadi Ayah akan menyukainya dengan benar. Mungkin dan tentu saja tidak ada pintu garis mobil mengalir dan kontur bulat. Memberikan rasa fluiditas dan gerakan, bahkan ketika diam. Bodi aluminium buatan tangan oleh Emil Date. Seorang perakit logam terkenal. Dicat dengan warna biru yang kaya. Semakin meningkatkan penampilan mobil yang mencolok. Salah satu aspek paling menonjol dari tim S-Special adalah tidak adanya pintu sebagai gantinya. Penghuni memasuki kendaraan dengan melangkahi sisi tubuh rendah. Desain mobil minimalis meluas ke interior. Yang menampilkan dashboard sederhana. Roda kemudi berdiameter besar. Dan kursi bangku berlapis kulit putih. Di balik pekerjaan tubuhnya yang elegan, tim S-Special ditenagai oleh mesin Buick Straight 8. Dipasang di belakang pengemudi untuk mencapai distribusi berat yang optimal. Mesin ini dengan intake manifold yang dibuat khusus. Menghasilkan sekitar 200 tenaga kuda. Mendorong kendaraan ringan ke kecepatan yang mengesankan. Meskipun Norman Team Special adalah ciptaan satu kali, dan tidak pernah dimaksudkan untuk produksi massal, desain dan rekayasa inovatifnya menjadikannya mobil yang berpengaruh di dunia mobil custom. Hari ini, Norman Team Special 1947 dianggap sebagai contoh utama pasca perang. Desain otomotif Amerika, menangkap imajinasi penggemar mobil dan desainer. Nomor 13 1953 General Motors Firebird 1 XP21. Firebird General Motors 1953. XP21 adalah sebuah konsep mobil yang mewakili eksplorasi berani masa depan otomotif. Desain dan teknologi. Sebagai yang pertama dari serangkaian mobil konsep Firebird yang dikembangkan oleh IM. Burung Api 1. XP21 terinspirasi oleh industri penerbangan dan kedirgantaraan. Menampilkan ide-ide mutakhir dalam gaya dan teknik. Burung Api. Fitur yang paling mencolok adalah desain yang terinspirasi dari pesawatnya. Ditandai dengan bentuk sayap delta. Sirip ekor besar dan kanopi gelembung. Bodi mobil dibangun dari fiberglass. Dan dicat dengan warna putih yang mencolok. Semakin meningkatkan penampilan futuristiknya. Di bawah eksteriornya yang tidak konvensional, Firebird 1 ditenagai oleh mesin turbin gas. Yang pertama dari jenisnya di mobil Amerika. Mesin ini dijuluki unit Whirlfire Turbo Power. Menghasilkan 370 tenaga kuda, dan mampu mendorong mobil ke kecepatan lebih dari 100 mil per jam. Namun, karena suhu operasi yang tinggi, dan tingkat kebisingan mesin turbin gas, Firebird 1 tidak cocok untuk mengemudi sehari-hari. Kokpit Firebird 1 juga dikemas dengan fitur inovatif. Seperti sistem kontrol pelayaran primitif, sensor keamanan, yang secara otomatis akan mengerem jika ada rintangan yang terdeteksi, dan penganalisis jalan raya yang memberikan umpan balik tentang efisiensi mengemudi. Meskipun Firebird 1 XP21 tidak pernah dimaksudkan untuk produksi massal,
Desain futuristiknya dan teknologi inovatif menangkap imajinasi publik dan menginspirasi generasi mobil konsep berikutnya. Hari ini 1953 General Motors Firebird 1 XP 21 berdiri sebagai simbol kreativitas tak terbatas dan optimisme era pasca perang. Saat ketika desainer otomotif berani membayangkan masa depan, di mana mobil akan terbang ke langit. Nomor 14 1957 Ferrari 250 Tesla Rossa. Ferrari 250 Tesla Rossa 1957 adalah mobil balap sport legendaris yang tidak hanya memberikan kinerja luar biasa di trek, tetapi juga menjadi ikon desain otomotif. Dikembangkan oleh Ferrari untuk bersaing dalam balapan ketahanan, 250 Tesla Rosso adalah evolusi dari Ferrari yang sukses. Seri 250 menggabungkan mesin yang kuat dengan bodi aerodinamis yang ringan. Itu sangat menarik, hanya beratnya 23 pon dan 400 tenaga kuda. Nama Tesla Rossa Italian untuk berambut merah berasal dari penutup camshaft dicat merah khas mobil. Fitur dari mesin V12 3,0 liter. Mesin ini dikembangkan oleh Gio Aquino Colombo dan kemudian disempurnakan oleh Carlo Citti. Menghasilkan sekitar 300 tenaga kuda, memberikan 250 Testarossa dengan kinerja luar biasa pada masanya. Kecepatan tertinggi mobil diperkirakan sekitar 167 mil per jam. 250 pekerjaan tubuh Testarossa dirancang oleh Sergio Scaglietti, ditandai dengan garis yang mengalir, kurva terpahat dan fender ponton khas, yang dimaksudkan untuk membantu pendinginan rem. Desainnya tidak hanya mencolok secara visual, tetapi juga sangat fungsional, berkontribusi pada efisiensi dan stabilitas aerodinamis mobil. Dengan kecepatan tinggi, 250 Testarossa mencapai sukses besar di trek balap, mengamankan banyak kemenangan di acara bergengsi, seperti 24 jam Le Mans, Targa Florio dan 12 jam Sebring. Kombinasi kinerjanya, keandalan dan desain ikonik menjadikannya salah satu yang paling sukses dan mobil balap sport abadi di zamannya. Hari ini Ferrari 250 Tesla Rossa 1957 tetap menjadi kendaraan yang sangat dicari di kalangan kolektor dan penggemar, dengan contoh yang sering mengambil rekor harga di lelang. Mobil berdiri sebagai bukti komitmen Ferrari terhadap kinerja, inovasi dan desain, merangkum esensi Marquez Italia yang legendaris. Nomor 15 1966 Alfa Romeo Charobo. 1966 Alfa Romeo Charobo adalah mobil konsep inovatif. Dirancang oleh Marcello Gandini dari rumah desain Italia yang terkenal. Bertoni diresmikan di Paris Motor Show 1968. Charobo memamerkan bahasa desain radikal dan futuristik yang akan terus mempengaruhi industri otomotif untuk tahun-tahun yang akan datang. Fitur Charobo yang paling mencolok adalah bermata tajam, desain berbentuk baji, yang merupakan keberangkatan yang signifikan dari kurva halus, dan kontur bulat yang lazim dalam desain otomotif tahun 1960-an. Bentuk revolusioner ini dicirikan oleh profil datarnya yang rendah, garis tajam dan permukaan sudut, memberikan mobil penampilan yang berbeda dan agresif. Fitur inovatif lain dari Charobo adalah pintu guntingnya, yang berputar ke atas dan keluar dari engsel tengah. Elemen desain yang nantinya akan menjadi identik dengan Lamborghini. Pintu Charobo dipadukan dengan cat hijaunya yang semarak, dan jendela berwarna oranye, berkontribusi pada penampilan mobil yang futuristik dan dunia lain. Di bawah pekerjaan tubuh avant-garde-nya, Charobo didasarkan pada sasis dan komponen mekanik Alfa Romeo 33 Stradale, mobil sport produksi terbatas. Charobo ditenagai oleh mesin V8 2,0 liter. Yang menghasilkan 230 tenaga kuda, dan mampu mendorong mobil ke kecepatan tertinggi 160 mil per jam meskipun Alfa Romeo Charobo tidak pernah masuk produksi. Desainnya berfungsi sebagai cetak biru untuk banyak mobil konsep berikutnya, dan kendaraan produksi. Estetika futuristik Charobo yang berani dan fitur inovatif, seperti pintu guntingnya, terus menginspirasi desainer otomotif, menjadikannya ikon sejati di dunia mobil konsep.